Semua kembali lagi di channel saya Putu Melana. Pada kesempatan kali ini saya akan long term review kamera Fujifilm X-S10. Sebelum itu saya ingin bercerita sedikit tentang kamera yang pernah saya punya, yaitu kamera X-T200 dari Fujifilm juga. Kameranya sudah pernah saya review, link reviewnya ada sebelah sini. Dan saya akan bahas kenapa alasan saya upgrade dari X-T200 ke X-S10. Pertama yaitu karena shutter speed dari kamera X-T200 delay, teman-teman. Entah itu dari produk kamera yang saya punya atau memang seperti itu, tapi banyak yang saya lihat di internet, banyak yang komplain kalau ketika shutternya dipencet, dia memerlukan waktu 1-3 detik untuk mengambil gambar. Tidak sering, tapi itu sangat menjengkelkan, teman-teman. Lalu tidak adanya stabilisasi di kamera X-T200. Jadi ketika kita take foto atau video, hasil fotonya akan blur dan footage videonya akan shaky atau bergetar. Lalu selanjutnya, walau dia sama-sama bisa shoot 4K 30 fps, tapi menurut saya footage dari X-T200 terasa sedikit oversampling atau oversaturation. Warnanya tidak natural. Lalu dia tidak bisa shoot f-log. Jadi range untuk kita mengatur warna di kamera ketika color grading jadi sempit, teman-teman. Lalu dia tidak compatible dengan beberapa lensa dari Fujifilm. Pernah saya coba lensa Fujinon 18mm dari Fuji, dia tidak mau mendeteksi lensanya. Ketika shoot, lensanya langsung error, teman-teman. Lensanya yang problem atau tidak compatible dengan kameranya. Tetapi selain alasan tersebut, ada juga beberapa yang sangat disayangkan kenapa di X-T10 ini tidak ada, tapi dia punya fitur ini di X-T200. Yang pertama, layar dari X-T200 lebih cerah dan lebih besar ukurannya dan juga resolusinya dibanding X-S10. Dan ketika kita memilih film simulation di X-T200, dia menampilkan before dan after kita sebelum dan setelah menggunakan film simulation. Jadi kita bisa bandingkan simulasi yang mana cocok untuk foto yang ingin kita ambil. Lalu kenapa saya lebih memilih X-S10 daripada Fujifilm yang lain atau merek kamera yang lain? Pertama, kenapa memilih Fujifilm daripada merek yang lain? Alasannya simple, karena saya sudah punya lensa 35mm f2 dari Fujifilm dari kamera saya sebelumnya. Dan saya juga tidak ingin menjual lensa ini dan juga membeli lensa baru lagi, terdengar sedikit merepotkan. Dan juga hasil foto dari Fujifilm sangat khas dengan film simulationnya, jadi foto kita terlihat seperti film retro klasik. Dan juga saya lebih suka desain kamera Fujifilm daripada kamera merek lain. Lalu kamera ini adalah pilihan yang lebih budget friendly dibandingkan X-T4 yang menjadi flagship Fujifilm tahun lalu, yang sekarang sudah ada X-T5. Karena kamera ini juga memiliki sensor yang sama, CMOS 4 seperti X-T4. Jadi hasil gambar yang dimiliki sama persis dengan X-T4. Lalu dia juga sudah memiliki IBIS, in-body image stabilization, walaupun hanya berbeda 0,5 stop. Di X-S10 dia mempunyai 6 stop dan di X-T4 dia mempunyai 6,5 stop, tidak menjadi masalah. Dan juga dia sudah bisa shoot di low profile dan juga kualitas 4K-nya sudah proper. Jadi kita bisa atur warna sesuai selera, menghasilkan video yang lebih bagus, dan bisa belajar color grading melalui f-log ini, teman. Jadi setelah kurang lebih 1 tahun saya menggunakan kamera X-S10 ini dia beberapa kekurangan yang saya temukan di kamera ini. Yang pertama dari desainnya, dari look kamera ini. Dia tidak membawa desain seperti X-T4 dan kamera X-T lainnya dengan tombol-tombol manual yang dia miliki, tombol manual ISO, shutter speed, dan walaupun kamera ini bisa disetting custom button, tapi sayang sekali button dari film simulation tidak bisa diganti ke fungsi lain, hanya bisa digunakan untuk film simulation. Alangkah bagusnya jika film simulation ini bisa diganti dengan fungsi ISO, jadi tidak perlu memilih ISO dengan tombol lalu scrollnya ke bawah atau ke atas. Selanjutnya tidak adanya weather resistant, jadi ketika cuaca kurang bersahabat, ketika kita shoot di tempat seperti pantai atau di gunung yang dingin, saya jadi ragu mengeluarkan kamera ini untuk syuting, teman-teman, karena supaya kamera ini awet, jadi ujung-ujungnya saya hanya menggunakan handphone di situasi tersebut. Lalu tidak adanya fitur 4K 60 fps di kamera ini. Walaupun jarang dipakai, tapi sepertinya 60 fps menjadi hal yang wajib di kamera belakangan ini. Tapi menurut saya tidak masalah karena kamera ini hanya saya gunakan untuk YouTube seperti ini. Lalu dia masih menggunakan baterai versi lama dari Fuji, yaitu baterai NP. Tapi ini tidak jadi masalah karena kamera saya sebelumnya juga menggunakan baterai yang sama. Jadi saya mempunyai spare baterai yang lebih banyak untuk kamera ini. Jadi masalah berikutnya yaitu kamera ini gampang overheat. Pernah sekali kejadian saya shoot video talking head seperti ini, kurang lebih durasinya 20 menit karena banyak retake. Kameranya overheat, teman-teman. Ketika overheat, saya cek filenya, ternyata filenya tidak tersimpan otomatis di SD card. Harusnya dia tersimpan otomatis, tapi tidak tahu kenapa filenya hilang. Jadi saya harus mengulang take video tersebut. Dan juga ketika saya ingin mengulang take video itu, saya tidak bisa langsung men-take video karena harus menunggu kameranya dingin dulu. Tidak bisa langsung lanjut untuk syuting. Lalu autofokusnya tidak reliable. Kebanyakan saat saya shoot, terutama shoot portrait, autofokusnya kebanyakan yang miss, teman-teman. Ini memang menjadi keluhan Fujifilm dari dulu jika dibandingkan dengan kamera lain, jadi dimaklumi. Jadi itu dia sekilas review X-S10 dari saya. Kesimpulannya, apakah kamera ini masih worth di 2024 dan untuk tahun-tahun berikutnya? Kamera ini masih sangat worth dari harga jika dibandingkan dengan kamera Fuji yang lain dan value yang kalian dapat. Dia sudah menggunakan sensor CMOS 4 sama seperti X-T4, jadi kalian mendapatkan hasil foto yang proper dan video yang proper. Untuk penggunaan pribadi seperti saya membuat YouTube seperti ini atau membuat
video reel, video short masih sangat rekomendasi. Untuk vlogging, foto-foto rekreasi dan keluarga sangat rekomendasi teman-teman. Tapi untuk digunakan di ranah profesional, kamera ini tidak saya rekomendasi. Pertama karena autofokusnya kurang bagus. Bayangkan jika photoshoot dengan klien tapi hasil yang kita dapatkan kebanyakan yang blur atau miss, jadi kurang terlihat profesional. Dan juga karena masalah overheatnya. Bayangkan jika kalian shoot dengan klien lalu tiba-tiba kamera ini overheat dan hasil shootnya hilang, dan ketika kalian ingin shoot lagi, kalian harus menunggu kameranya supaya dingin dan menyuruh klien untuk menunggu. Itu bukan lagi tidak terlihat profesional ya teman-teman, itu akan terlihat memalukan. Jadi itu dia teman-teman, selama ini kamera ini saya gunakan untuk penggunaan pribadi, jadi untuk konten-konten YouTube, untuk vlogging, jadi masih aman. Dan saya rekomendasikan kamera ini untuk penggunaan pribadi. Mungkin nanti kalau saya menuju ke ranah profesional, kamera ini saya gunakan untuk second kamera. Mungkin saya upgrade kamera ke Sony. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan komen jika ada pertanyaan atau saran. Terima kasih.